Eastern State Penitentiary atau Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Timur ini menjadi salah satu penjara paling berhantu di dunia. ISP merupakan bekas penjara yang ada di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang aktif antara tahun 1829 hingga 1971. Dan kini lokasinya dikabarkan menjadi tempat penuh arwah penasaran paling angker. Penjara ini diyakini dihantui oleh arwah para tahanannya. Bahkan banyak paranormal menyatakan bahwa ISP adalah pusat bagi roh-roh yang tersiksa di dunia lain. Penjara ini dibangun dengan desain roda gerobak, sebuah menara yang menjadi pusatnya menghadap ke 8 blok sel yang terpencar ke arah yang berbeda. Pada saat pembangunannya, penjara ini menjadi bangunan struktur publik termahal yang pernah dibuat, dan desainnya kemudian disalin untuk membuat 300 penjara lain di seluruh dunia. Ada ratusan narapidana yang dikurung di ISP selama masa operasinya. Banyak penjahat terkenal pernah dijatuhi hukuman di penjara ini, termasuk Willie Sutton, Al Capone, serta James Bruno alias Big Joe. Pada awalnya tujuan penjara tersebut dibangun adalah untuk mengisolasi tahanan agar mereka bisa merenungkan segala perbuatan mereka dan kemudian menjadi lebih baik. Tetapi yang terjadi di dalam adalah para narapidana diputus komunikasinya antara dunia luar, bahkan sesama narapidana. Kondisi tersebut bisa membuat orang yang waras menjadi gila. Para tahanan ditahan di sel-sel terisolasi dengan hanya 1 jam sehari keluar dari sel mereka, dan wajib mengenakan topeng tebal di kepala mereka. Sebelumnya topeng tersebut bahkan tidak memiliki lubang untuk mata. Lubang untuk mata baru kemudian ditambahkan pada awal tahun 1900-an. ISP benar-benar sebuah tempat yang mengerikan dan disebut sebagai neraka di bumi. Keangkerannya membuat banyak tamu, wisatawan dan penyelidik merasakan kehadiran dan getaran gelap yang diberikan oleh ISP. Yang paling sering terlihat adalah penampakan tubuh penuh dengan karung di atas kepala mereka yang berkeliaran tanpa tujuan. Penampakan ini telah dilihat oleh banyak saksi mata. Di dalam setiap sel, para tahanan mendapatkan tempat tidur, meja, toilet, dan juga Alkitab. Mereka terputus dari kemanusiaan karena tidak ada interaksi antar narapidana atau dengan penjaga. Para tahanan mendapatkan 1 jam untuk keluar sel, tetapi harus mengenakan topeng di kepala. Hanya ada 1 celah di langit-langit di aula yang membawa sedikit sinar matahari dan dikenal sebagai The Eye of God atau mata Tuhan. Bagi mereka yang benar-benar menginginkan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, mereka harus menempelkan telinga ke pipa dan berbisik melalui ventilasi udara. Tetapi jika ketahuan dan tertangkap, maka akan dihukum dengan brutal. Tidak seperti sekarang, para penjaga di penjara Pennsylvania tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan tahanan mereka. Itulah sebabnya beberapa hukuman yang benar-benar mengerikan dilakukan bagi mereka yang melanggar aturan. Hukuman itu antara lain adalah Iron Gag. Iron Gag adalah hukuman paling mematikan yang digunakan. Sebuah kerah besi dijepit di lidah tahanan. Kerah tersebut melekat pada pergelangan tangan yang terletak tinggi di belakang. Setiap gerakan tangan menyebabkan robekan dan pendarahan hebat di lidah. Hukuman ini diperuntukkan bagi mereka yang tertangkap berkomunikasi dan menyebabkan banyak tahanan meninggal karena kehilangan banyak darah. Selanjutnya adalah mandi air. Hukuman ini membuat narapidana dicelupkan ke dalam pemandian air sedingin es lalu digantung di dinding sepanjang malam hingga pagi hari, sehingga lapisan es akan terbentuk di kulit mereka. Lalu ada kursi gila. Hukuman ini membuat tahanan diikat ke kursi dengan tali kulit yang diikat erat. Tali pengikatnya sangat ketat sehingga tidak mungkin untuk gerakan sekecil apapun. Kuatnya ikatan menyebabkan aliran darah tidak cukup mengalir ke bagian-bagian tubuh. Hukuman ini sering menyebabkan anggota tubuh diamputasi. Para tahanan akan dipaksa duduk selama berhari-hari tanpa makanan, menyebabkan banyak orang kehilangan akal dan menjadi gila. Selanjutnya adalah sebuah lubang.
Lubang tersebut berada di dalam tanah yang terdapat di bawah sel blok 14. Para tahanan yang mendapatkan hukuman dikunci selama berminggu-minggu dengan sedikit udara dan tanpa cahaya. Para tahanan dilemparkan sepotong roti dan air dari atas untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras, dan terdapat banyak tikus serta kecoa. Seorang tokoh terkenal yang mengunjungi penjara pada tahun 1840-an adalah Charles Dickens, yang menemukan kondisi yang mengerikan dari para tahanan yang dikubur hidup-hidup. Dickens secara terbuka menyebutkan tentang berbagai cara para tahanan menghadapi siksaan psikologis oleh para penjaga. Pada tahun 1913, penjara ditemukan memiliki kondisi yang tidak dapat diterima dengan nalar yang sehat. Dan kemudian penjara akhirnya ditutup pada tahun 1971. Setelah penjara ditutup pada tahun 1971, ada beberapa cerita tentang penjara yang dihantui oleh hantu dan roh para tahanan lama yang menjadi gila karena penyiksaan mental dan fisik yang berlebihan yang mereka terima. Ada banyak cerita tentang suara menakutkan yang telah didengar oleh para staf, penjaga, dan tahanan serta pengunjung yang berasal dari tahun 1940-an. Hal tersebut menjadikan penjara ini menjadi salah satu lokasi paling berhantu di dunia. Salah satu insiden paranormal terbesar yang terjadi di ISB adalah tukang kunci bernama Gary Johnson. Johnson sedang berupaya memperbaiki sebuah sel di blok 4 dengan melepas kunci berusia 140 tahun dari pintu sel yang terkunci tersebut. Ketika dia membuka pintu sel, dia menjelaskan bahwa ada kekuatan kuat yang melumpuhkannya. Dia juga menyatakan bahwa dia merasakan seolah-olah rohnya keluar dari tubuh ketika dia tertarik ke sel yang penuh dengan energi negatif dengan ratusan wajah sedih dan bentuk-bentuk wajah terdistorsi yang muncul di dinding sel. Ada yang percaya bahwa Johnson membuka pintu gerbang bagi hantu dan arwah yang terkunci di dalam sel tersebut. Ketika diwawancarai bertahun-tahun kemudian, Johnson masih terlihat ketakutan ketika diminta bicara tentang ruang sel di blok 4. Saat ini, pengunjung dapat mengunjungi penjara tersebut. Namun banyak orang dilaporkan mendengar tawa, tangis, dan suara berbisik dari dinding penjara. Menurut asisten direktur program Brad Bertolino, ada sekitar 24 penyelidikan di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian timur itu setiap tahunnya, dengan hampir selalu menemukan beberapa bukti aktivitas paranormal di penjara tersebut. Bagaimana? Berminat untuk berwisata ke sana?